Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Olsi Herawati, NIM 2018 017084 dari kelas 5A3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Saya akan membahas tentang analisis fundamental PT Smart. Yang pertama, data rasio perusahaan subsektor plantation. Untuk membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan, saya menggunakan 5 rasio, yaitu yang pertama ROE atau Return on Equity, yang kedua DER atau Debt to Equity Ratio, yang ketiga PER atau Price Earning Ratio, yang keempat PBVR atau Price to Book Value Ratio, dan yang terakhir dividend yield. Menganalisisnya itu bisa dilihat dari yang pertama, yaitu ROE. Di sini saya akan mengeliminasi BWPT. Yang bisa dilihat yang pertama itu ROE, di mana ROE semakin besar presentasi, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kedua itu DER, semakin kecil maka semakin baik pula. Yang ketiga PER, sama, yaitu semakin kecil maka semakin baik. PBVR juga sama, yaitu semakin kecil semakin baik. Sedangkan untuk dividen yield-nya itu semakin besar maka semakin baik. Dari yang pertama ROE dari SMAR itu sebesar 0,20%. Terus ROE dari BWPT sebesar minus 26,09%. Dan yang ketiga ROE dari ANJT yaitu sebesar minus 2,82%. Di sini yang harus dieliminasi yaitu BWPT karena ROE-nya lebih kecil dari SMAR dan ANJT. Keterangannya itu SMAR PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk, ANJTK Austindo Nusantara Jaya, BWPT Eagle High Plantations Tbk. Sumber data ini saya ambil dari RTI Bisnis. Untuk analisis rankingnya itu yang pertama ROE SMAR mendapatkan ranking 1 dan BWPT mendapatkan ranking yang kedua. DER-nya SMAR mendapatkan ranking 2 dan BWPT mendapatkan ranking 1. Untuk PER, SMAR mendapatkan ranking 2 dan BWPT mendapatkan ranking 1. PBVR-nya itu SMAR mendapatkan ranking 1, BWPT mendapatkan ranking 2, dan dividen yield-nya itu SMAR mendapatkan ranking 1 dan BWPT mendapatkan ranking 2. Yang berikut mengapa memilih SMAR. Yang pertama, PT Smart Tbk adalah salah satu perusahaan pabrik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Yang kedua, PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk dengan kode saham SMAR tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah salah satu perusahaan pabrik produk konsumen dan agribisnis berbasis kelapa sawit yang terkemuka. Yang ketiga, PT Smart Tbk menerapkan kebijakan hubungan investor untuk memelihara komunikasi dengan para pemegang saham secara berkala dan memadai. Yang berikut profil dari PT Smart atau Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk dengan kode saham SMAR. Didirikan pada tahun 1962, PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk atau Smart adalah salah satu perusahaan pabrik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia, menghasilkan penjualan sebesar
Rp36,2 triliun dan EBITDA sekitar Rp2,3 triliun pada tahun 2019. Smart berfokus pada produk minyak sawit yang lestari. Aktivitas utama Smart dimulai dari pengelolaan 137.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanenan, dan pengelolaan tanda buah segar atau TBS menjadi minyak sawit atau CPO dan inti sawit atau PK hingga memprosesnya menjadi beragam produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan oleokimia serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. Smart mencatat tingkat produktivitas TBS di atas rata-rata industri, yaitu sebesar 21,2 ton per hektar. 16 pabrik kelapa sawit yang kami proses TBS menjadi CPO dan PK dengan total kapasitas sebesar 4,4 juta ton per tahun. Yang berikut sejarah singkat dari PT Smart. Tahun 1962 didirikan dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumkama Padang Halaban. Tahun 1992 mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. 2002 mulai fokus ke bisnis utama dengan menjual perkebunan teh dan pisang. 2005 mengkonversi hutang pemegang saham sebesar 205 juta US dollar. 2008 pabrik rafinasi terakreditasi dengan sertifikat ISO 22000 atas manajemen keamanan pangan, membangun pabrik rafinasi baru di Kalimantan Selatan. 2011 menerima sertifikat RSPO yang pertama. 2012 mencapai rekor produksi CPO sebesar 760.000 per ton, menerima sertifikat internasional Sustainability dan Carbon Certification atau ISCC yang pertama, berhasil menerbitkan obligasi senilai 1 triliun. 2014 menerima sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO yang pertama. 2015 meningkatkan kapasitas fasilitas oleokimia di Belawan sebesar 152.000 ton per tahun. Pada tahun 2016 mengoperasikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan dengan kapasitas terpasang 1.000 ton per hari. 2017 meluncurkan material tanah baru berkualitas unggul IK1 dan IK2 mencapai 100% kemampu telusuran ke perkebunan atas seluruh pabrik kelapa sawit milik sendiri. 2019 meraih Indonesia Most Innovative Business Awards 2019 sebagai perusahaan inovatif dan teknologi pemantauan deforestasi. Menerima Indonesia Best Issuer Awards 2019 di sektor agrikultur dari pikiran rakyat dan Think.com. Pabrik pertama penghasil produk dengan tingkat 3 MCPD rendah mulai beroperasi di Surabaya. Yang berikut direktur pertama Joe Darsono, direktur utama. Yang kedua Jimmy Pramono, wakil direktur utama. Yang ketiga Irwan Tirtayadi, wakil direktur utama. Yang berikut Franciscus Kostan, direktur. Yang berikut Dr. Inggianto Wijaya, direktur. D. Agus Purnomo, direktur. Yang terakhir Yovianus Mahur, direktur. Untuk komisaris yang pertama Franky Osman Wijaja, komisaris utama Mukhtar Wijaya, wakil komisaris utama Rafael Buhai Concepcion Jr, wakil komisaris utama Ir Lukman Sutarto, komisaris. Prof. Dr. Teddy Pavitra, komisaris. Prof. Dr. Suyati B. Hirawan, komisaris. Ardayadi SEMA, komisaris.
Pemegang saham yang pertama, nama Purmas Sasmita PT, jenis lebih dari 5%, jumlah 2.897.571 rupiah, presentasi 92,4%. Publik jenisnya kurang dari 5%, jumlah 218.290.795 rupiah, presentasi 7,6%. Saham treasurernya saham treasurer 0%. Yang terakhir, kesimpulan. Melihat dari hasil analisis rasio dan lainnya yang dilakukan, dapat dijadikan dasar lebih lanjut bagi para calon investor yang ingin menanamkan sahamnya di PT Smart, baik ataupun mencari dividen, karena di tahun 2020 Smart membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 25%. Terima kasih. Salam.